Perkenalkan, kami Vini alias Vina dan Aini. kami membuat video ini untuk tugas PKN yang bertema tentang kebebasan berpendapat sebagai siswa. Emangnya apa sih kebebasan berpendapat sebagai siswa? Kebebasan berpendapat sebagai siswa adalah setiap peserta didik menyampaikan suatu pikiran, ide, atau pandangan terhadap suatu hal, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Kebebasan berpendapat sebagai siswa ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajar, berdiskusi, serta mengemukakan gagasan secara terbuka dan jujur. Nah, sebagai siswa, kebebasan berpendapat juga sangat penting karena dapat melatih kemampuan berpikir kritis, keberanian dalam berbicara di depan umum, serta rasa percaya diri. Dengan adanya kebebasan berpendapat ini, siswa juga belajar untuk menghargai perbedaan pendapat dan berkomunikasi dengan cara yang santun. Namun, kebebasan berpendapat juga harus disertai dengan tanggung jawab, yang artinya setiap pendapat yang disampaikan tidak boleh mengandung unsur penghinaan, kebohongan, atau merugikan orang lain. Jadi kebebasan berpendapat sebagai siswa bukan berarti bebas tanpa batas, tetapi tetap harus dilakukan dengan etika, sopan santun, dan rasa hormat terhadap orang lain. Nah, contoh kecil yang ada di lingkungan sekolah kita seperti guru kita menanyakan bagaimana sih pendapat kita tentang lingkungan sekolah kita dan mengaplikasikan kita untuk berpikir secara kritis dan demokratis. Iya. Berikut adalah materi yang lebih detail tentang kebebasan berpendapat sebagai siswa. Pengertian adalah hak dasar untuk menyampaikan pikiran dan ide secara lisan, tulisan, atau cara lain, seperti melalui diskusi dan OSIS, namun tetap bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan sekolah. Hal ini penting untuk mengembangkan diri, melatih demokrasi, serta berkontribusi pada kegiatan sekolah tanpa mengganggu proses pembelajaran dan menghormati pendapat orang. Tujuan mengembangkan diri, memberikan kesempatan siswa untuk mengungkapkan diri dan perasaan mereka secara bebas. Latihan demokrasi, membiasakan siswa dengan praktik demokrasi melalui kegiatan di sekolah seperti pemilihan ketua kelas. Kontribusi positif, mengajak siswa terlibat dalam diskusi dan memberi ide untuk kemajuan sekolah. Bentuk ekspresi. Pertama, lisan. Berbicara dalam diskusi, kelas, rapat OSIS atau musyawarah. 2. Tulisan. Menulis di kotak saran, karya tulis atau media digital sekolah. 3. Partisipasi. Ikut serta dalam pemilihan kelas atau OSIS. 4. Visual. Poster, infografis, komik atau bentuk visual lainnya yang menyampaikan pendapat dan ide siswa. 5. Kinerja. Drama, teater, pidato, atau bentuk kerja lainnya yang menyampaikan pendapat dan ide siswa. Hak dasar. Kebebasan berpendapat adalah hak asasi setiap individu, termasuk siswa, untuk menyuarakan pikirannya secara bebas. Kebebasan secara langsung. Saat pembelajaran, bertanya, memberikan ide, atau menyampaikan pendapat mengenai materi yang sedang dibahas kepada guru. Melalui organisasi, berpartisipasi dalam kegiatan OSIS ataupun organisasi lain di sekolah, seperti mengajukan usulan kegiatan atau menyampaikan pendapat saat musyawarah. Dalam pemilihan, memberikan suara dalam pemilihan ketua kelas atau ketua OSIS, forum diskusi, bergabung dalam forum diskusi yang dibuat oleh sekolah untuk membahas isu-isu yang relevan dengan siswa. Kebebasan tidak langsung. Menulis di majalah dinding seperti menulis opini, artikel, atau pendapat di mading sekolah. Kotak saran. Dengan menggunakan kotak saran, sekolah untuk menyampaikan ide atau masukan tanpa harus berbicara secara langsung kepada pihak sekolah. Melalui media sosial. Menyuarakan pendapat tentang isu sekolah secara bertanggung jawab melalui media sosial yang dapat diakses oleh teman-teman, siswa, dan guru. Batasan dan tanggung jawab, menghormati pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak sendiri, menjaga ketertiban dan tidak mengganggu proses belajar mengajar, menyampaikan pendapat dengan niat baik dan tidak mengandung ujaran kebencian atau sara.